Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Afriantono Hafiz, NIM 67 2018 154 dari Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Asal saya dari Desa Suruh yang bertempat di Kabupaten Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang paling berkesan bagi saya, yaitu NAT atau Network Address Translation, yaitu merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Nah, Network Address Translation ada jenis-jenisnya. Ada 3, yaitu NAT statis, NAT dynamic, dan overload NAT. Yang pertama yaitu NAT statis. NAT statis itu bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Kemudian NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis ini lebih aman dari NAT statis karena bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP yang terdaftar yang sama. Sehingga nantinya ada komputer yang memiliki kesamaan alamat IP yang terdaftar. Ketika ada seseorang ingin meretas atau menembus komputer kita, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan, sebab alamat IP ini yang diasosiasikan ke satu komputer selalu berubah secara dinamis. Kemudian yang ketiga terakhir, overload NAT. Jenis ini memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungan dari jenis ini adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. Network Address Translation ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali sehingga lebih mudah. Kemudian menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Kemudian meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan sehingga lebih aman dari peretasan oknum tidak bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Nah, kemudian implementasi dari Network Address Translation yaitu misalkan ada internet, kemudian dihubungkan kepada modem, kemudian dihubungkan kepada router, kemudian access point, kemudian ada 3 klien. Nah, dari 3 klien itu di mana masing-masing menggunakan DHCP. Pada dasarnya ketika berlangganan internet atau berlangganan oleh ISP, maka akan mendapatkan IP publik. IP inilah yang akan digunakan untuk berkomunikasi secara global atau berkomunikasi melalui internet. IP publik yang dapat berkomunikasi dengan internet seharusnya IP privat tidak bisa, karena pada dasarnya jaringan global atau internet menggunakan alamat IP yang bersifat unik. Nah, mengapa dinamakan bersifat unik? Karena setiap komputer akan memiliki IP yang berbeda-beda. Ketika klien melakukan akses internet, maka akan terjadi suatu proses transaksi IP yang disebut dengan Network Address Translator. Nah, itulah implementasi dari Network Address Translation. Baik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kesan yang saya dapat dalam pelajaran RSN 3 ini.
Nah, saya itu merasa gini, saat mengikuti pelajaran RSNA, saya itu agak bingung gitu. Mengapa bingung? Karena saya kurang sedikit teliti dalam mempelajarinya. Sebenarnya sih sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Kak Asdos ini, tapi hanya saya saja yang kurang pengertian. Dan saya juga sebenarnya belum begitu paham banget, belum begitu paham secara mendalam, dan hanya paham secara sedikit lah, dasar-dasarnya saja. Dan saya berusaha akan melakukan pembelajaran mandiri lagi agar tetap bisa untuk kedepannya. Nah, pesan saya untuk pengajar Kak Asdos, semoga ya kedepannya itu lebih baik lagi. Dan saya sebenarnya sudah cocok dengan metode pengajaran oleh pengajar ini. Dan semoga Kak Asdos ini untuk semester depan dapat mengambil lagi tugas sebagai asisten dari kelas RSNA ini. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya Mas ya. Saya ini sebenarnya dalam menjelaskan materi ini saya sebenarnya ya sekalian browsing gitu, hafalan sedikit-sedikit. Ada juga yang saya membaca gitu. Sebenarnya saya ya juga minta maaf lah. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi ya Mas ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.